perbuatanmu ini tetap neraka. Dan sesungguhnya, bumi Melaka ini bumi berdaulat. Kamu akan keseorangan di puncak ledang saja. Tidak boleh dipandang sesiapa sesudah subuh kelak. Nescaya dia yang memandang batas sumpah, hilang nyawa, bermuntahkan tanah. Memang besar daulat Melaka. Tapi sayang tuanku mensia-siakannya. Daulat tuanku. Semoga tuanku bertakhta hingga ke akhir zaman. Di semenanjung tanah Melayu, berdiri megah sebuah gunung yang puncaknya senantiasa berbalut kabut putih. Gunung itu dinamai Gunung Ledang. Rakyat percaya, di sanalah bersemayam seorang putri sakti, berparastilita, misterius, dan berkuasa atas segala unsur alam. Namanya disebut dengan penuh hormat, Putri Gunung Ledang. Cerita tentangnya berhembus dari mulut ke mulut, antara mitos dan sejarah, antara dongeng dan kenyataan. Namun, di balik kabut, tersimpan rahasia besar tentang hubungan manusia, cinta, kuasa, dan pengkhianatan diri. Pada abad ke-15, Melaka berdiri sebagai sebuah empire agung di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Baginda berkuasa atas tanah, laut, dan manusia. Kota Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan dunia, tempat berlabuh kapal dari Arab, India, Cina, dan Nusantara. Namun, di balik keagungan itu, Sultan Mahmud merasa tahta Baginda belum lengkap tanpa seorang permaisuri yang setara. Lalu, Baginda teringat akan legenda Putri Gunung Ledang yang konon kecantikannya tiada tara. Hasrat pun tumbuh dalam hati Sultan, memiliki putri itu sebagai istri. Sultan Mahmud memerintahkan Bendahara Tun Perak serta Laksamana Hang Tuah mengutuskan rombongan naik ke puncak Gunung Ledang. Perjalanan itu bukan sekadar mendaki, tetapi menembus hutan rimba, menyeberangi sungai, mendaki jurang, dan melawan bisa binatang. Rakyat menganggap misi itu mustahil, namun titah Sultan adalah perintah. Dengan penuh taat, para utusan melangkah, membawa pesan raja yang ingin mempersunting sang putri kayangan. Setelah perjalanan berhari-hari, rombongan akhirnya tiba di puncak. Di sanalah mereka bertemu dengan dayang-dayang yang wajahnya bercahaya, bagai bulan di langit malam. Dengan penuh hormat, para utusan menyampaikan hajat Sultan Mahmud. Dayang-dayang itu pun menghadap kepada Putri Gunung Ledang. Lalu muncullah sang putri, diselimuti sinar lembut. Wajahnya tiada bisa dilukiskan dengan kata. Tatapan matanya teduh, namun penuh wibawa. Suaranya lirih, tetapi mampu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Putri mendengar lamaran Sultan Mahmud dengan tenang. Namun, ia menyadari, niat Sultan bukanlah semata cinta, melainkan kuasa dan kebanggaan duniawi. Maka, untuk menolak tanpa menolak, ia pun mengajukan syarat. Syarat-syarat peminangan yang diterima. 7 sulap kata semuanya.
Pertama, air mata dara yang tidak berdarah. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air mata anak dara sunti. Kedua, Pinang bukannya kahwin kerana tidak tua, merah darahnya. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air pinang muda. Ketiga, merangkak bebas di dataran. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati hama. Keempat, terbang bebas di udara. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati nyamuk. Kelima, darah putih rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, jambatan perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, jambatan emas dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Ketujuh, darah seguntang tetap mengalir. Darah seguntang tetap mengalir. Badan bersilih menanti. Badan bersilih menanti. Sebatil. Sebatil. Jawapannya, Darah putra beta. Rombongan pun turun kembali dengan hati berat. Di hadapan Sultan Mahmud, mereka menyampaikan syarat yang diajukan Putri Gunung Ledang. Sultan terperanjat, tetapi juga terbakar oleh harga diri. Baginda bertekad, meski syarat itu mustahil, ia tidak boleh gagal, sebab kegagalan berarti aib bagi seorang raja. Segala tenaga, harta dan daya dikerahkan untuk memenuhi syarat sang putri. Emas dan perak dikumpulkan, air mata perawan ditadah, nyamuk dan kuman diburu. Namun, semakin dikerahkan, semakin jelas bahwa semua itu mustahil. Rakyat mulai berbisik. Sultan terjebak dalam kesombongan, hingga melupakan batas kewajaran. Syarat terakhir yang paling menggemparkan, darah putra raja. Sultan Mahmud pun memandang anaknya yang masih kecil, tun besar. Dalam hati Baginda bergolak antara cinta seorang ayah dan harga diri seorang raja. Di ambang keputusan, Sultan Mahmud hampir menghunus kerisnya ke tubuh anaknya sendiri. Rakyat yang melihat hanya bisa tertegun, dayang-dayang menutup wajah, dan bendahara terpaksa menahan tangan Baginda. Saat itulah, Istana Melaka terdiam dalam kesedihan. Putri Gunung Ledang mengetahui apa yang terjadi di Istana Melaka. Dari puncak gunung, ia melihat dengan mata batinnya seorang raja yang rela mengorbankan anak demi nafsu duniawi. Putri pun berduka. Ia tidak turun, tidak datang, tidak menjawab. Sebab baginya, cinta tidak bisa lahir dari kesombongan dan pengkhianatan terhadap kasih sayang seorang ayah.
Sultan Mahmud akhirnya sadar, syarat-syarat itu bukanlah untuk dipenuhi, melainkan ujian jiwa. Namun, penyesalan datang terlambat. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan, dan keagungan sultan semakin retak. Seorang ayah yang hampir menumpahkan darah anaknya sendiri, kini hidup dalam penyesalan yang tiada bertepi. Sejak itu, Gunung Ledang tetap sunyi. Tidak ada manusia yang berhasil menaklukkan kabutnya. Tidak ada raja yang berhasil memiliki putrinya. Putri Gunung Ledang tetap abadi dalam keheningan, menjadi lambang kesucian, kearifan, dan penolakan terhadap kesombongan kuasa. Namanya terus disebut-sebut, bukan sebagai istri seorang raja, melainkan sebagai legenda yang berdiri di atas marwahnya sendiri. Sebagian mengatakan kisah ini hanyalah mitos dongeng rakyat yang lahir dari imajinasi. Namun ada pula yang percaya, ia benar-benar terjadi, hanya saja ditutupi oleh kabut sejarah. Entah Putri Gunung Ledang itu manusia, bidadari, atau sekadar simbol, yang pasti kisahnya terus hidup dalam ingatan Melayu. Sejarah dan mitos bertemu, bersatu dalam cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Putri Gunung Ledang bukan sekadar cerita cinta yang gagal, tetapi pelajaran tentang harga diri, kesombongan, dan batas cinta. Seorang raja yang terlalu angkuh akhirnya kehilangan wibawa. Seorang putri yang setia pada marwahnya menjadi abadi dalam legenda. Dan rakyat belajar bahwa cinta sejati bukan untuk dibeli dengan emas, perak, atau darah, melainkan dengan kesetiaan dan ketulusan. Demikianlah Gunung Ledang berdiri kokoh hingga hari ini, menjadi saksi bisu akan sebuah kisah yang tak pernah hilang di telan waktu. Maka tersebutlah kisah tatkala segala syarat yang diminta Putri Gunung Ledang tidak tertunai oleh raja. Baginda pun berdiri di hadapan puncak gunung itu dengan hati hancur luluh. Angin berhembus kencang, seakan-akan membawa suara putri yang goib dari pandangan. Maka bersumpahlah raja dengan segenap jiwa dan raga. Demi langit yang luas terbentang, demi bumi yang kupijak, tiadalah akan kulupa namamu, wahai Putri Reno Dumila yang kusebut sebagai Putri Gunung Ledang. Walau antara kita terbentang kabut, asmara ini kekal abadi dalam hikayat zaman. Maka sejak itu, Gunung Ledang pun termasyurlah namanya, tempat bersemayamnya sumpah cinta yang tak kesampaian. Rakyat pun mengisahkan dari generasi ke generasi, agar jangan hilang dalam pusaran masa. Dan demikianlah penutup kisah Putri Gunung Ledang versi channel 31. Jangan lupa tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan nantikan bab-bab hikayat lain yang lebih dahsyat lagi. Channel 31 menyulam hikayat, menghidupkan legenda. Sejak kapan seorang putri dari keraton Tanah Jawa sanggup mengikuti kata hatinya? Durhaka namanya. Darahmu pun mengalir dalam diriku, Diajeng. Darah kita milik leluhur. Tapi kehendak takdir, kamu berusaha berada di sini juga. Kita semua memiliki mimpi, Diajeng. Tapi kenyataannya, kita harus lakoni yang seharusnya kita jalani.
Jangan ingkari takdir yang kita miliki. Ingkar, Kang Mas. Ingkar menopo, Kang Mas. Dari kehidupan yang tidak pernah saya inginkan, yang tidak pernah saya pilih. Sudah! Tidak usah bermimpi mengharap cinta. Terimalah Sultan Melaka diajak. Akan tenanglah rakyat kita nanti. Atau sudah lupakah kamu pada rakyat dan tanah kelahiranmu sendiri? Jikalau saya menerima Baginda Sultan, itu artinya sepanjang hidup saya akan berhadapan dengan tua. Saya tidak akan sanggup. Kalau begitu Diajeng akan abdikan saja diri pada Pangeran Demak demi rakyat